Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata pelajaran filsafat pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9, saya yang bernama Hasnallah Rafidaya Saragi dan saya yang bernama Mutiara Anwar. Kami di sini ingin melaksanakan diskusi tentang pelajaran filsafat pendidikan Islam tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam. Menurut Raffi, bagaimana seorang pendidik dapat memahami hakikat metode dalam tujuan pendidikan Islam? Jikalau menurut saya, yaitu dengan cara membentuk pribadi. Membentuk pribadi di sini maksudnya ialah pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siap sedia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ialah di samping kita belajar, kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan seluruh rutinitas kita. Dan bagaimana kedudukan metode dalam proses pendidikan Islam? Yaitu dengan cara menjadikan sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dari kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh anak-anak didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. Apa pengertian metode pendidikan Islam? Yang dimaksud dengan metode pendidikan Islam ialah jalan atau cara yang harus dilalui dalam proses pendidikan Islam agar tercapai tujuan yang diinginkan. Maksudnya di sini ialah metode pendidikan Islam itu bertujuan untuk membantu seorang didik agar menggapai apa yang diinginkan dia. Dan apa saja kan dasar-dasar metode pendidikan Islam? Dasar-dasar metode dalam pendidikan Islam itu ada 8, yaitu yang pertama ada 4, yaitu dasar agamis, yang kedua dasar biologis, yang ketiga dasar psikologis, dan yang keempat ialah dasar sosiologis. Apa saja karakteristik dalam metode pendidikan Islam? Karakteristik dalam metode pendidikan Islam itu ada banyak, yaitu yang pertama keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunaannya sampai pada pengembangannya tetap didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. Maksudnya di sini ialah walaupun kita belajar tentang hakikat metode pendidikan Islam kita tidak boleh melenceng dari ajaran agama Islam, yaitu karena itu telah menjadi universal bagi kita semua. Yang kedua yaitu proses pembentukan, penerapan dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep akhlakul karimah. Yang ketiga yaitu metode pendidikan Islam bersifat luas dan fleksibel, dalam arti senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kelima yaitu metode pendidikan Islam berusaha bersungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek. Yang kelima yaitu menetapkan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlak karimah. Yang keenam yaitu lebih menekankan nilai-nilai keteladanan dan kebebasan pendidik. Yang ketujuh yaitu menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi pendidik terciptanya interaksi edukatif yang kondusif. Yang kedelapan yaitu usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Apa
Apa saja kah macam-macam metode pendidikan Islam? Macam-macam metode dalam pendidikan Islam itu yang pertama metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Maksudnya di sini yaitu cakupannya diambil dari Al-Qur'an. Yang kedua yaitu metode hiwar Qur'ani atau dialog atau percakapan. Maksudnya di sini dalam pelajaran metode pendidikan Islam itu sangat dipentingkan dialog antar sesama pendidik agar lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode amsal atau perumpamaan. Yang keempat yaitu metode keteladanan. Yang kelima yaitu metode pembiasaan atau pendidikan dengan latihan dan pengalaman. Yang keenam yaitu metode ibrah atau mauziah, dan yang terakhir yaitu metode targhib dan tarhib. Bagaimana fungsi metode pendidikan Islam? Bagaimana metode pendidikan Islam dalam pandangan pakar pendidikan Islam? Menurut pakar pendidikan Islam yang paling terkenal yaitu Al-Ghazali, metodenya yaitu yang pertama, guru itu harus menerapkan sifat mencintai anak didik seperti mencintai anak didik seperti mencintai anaknya sendiri. Karena di sini itu sangat dipentingkan karena dapat mempermudah interaksi antara guru dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Bagaimana fungsi metode pendidikan Islam? Fungsi metode dalam pendidikan Islam itu sebagai mediator pelaksanaan operasional pendidikan. Yang kedua yaitu metodologi pendidikan berhubungan dengan tujuan dan materi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan dan juga kurikulum. Apa saja prinsip-prinsip dalam metode pendidikan Islam? Prinsip-prinsip dalam metode pendidikan Islam yang harus ditetapkan dalam jiwa mahasiswa yaitu yang pertama, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Yang kedua yaitu prinsip memberikan keyakinan dan sopan santun dengan lemah lembut. Yang ketiga yaitu prinsip kebermaknaan bagi peserta didik. Maksudnya di sini prinsip diberikannya keluasan kepada peserta didik untuk melakukan dialog ataupun percakapan ataupun diskusi supaya lebih mudah memahami materi. Yaitu yang keempat prinsip prasyarat, dan yang terakhir yaitu prinsip komunikasi terbuka. Prinsip komunikasi terbuka ini ialah itu tadi memberikan keluasan kepada peserta didik, melakukan diskusi, melakukan dialog agar mereka lebih mudah atau lebih cepat memahami materi yang diberikan oleh guru. Apa sajakah asas-asas umum dalam metode pendidikan Islam? Asas-asas umum dalam metode pendidikan Islam itu yang paling terkenal itu ada 3, yaitu asas Tutmuri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang masa, dan yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas-asas ini harus kita laksanakan yaitu supaya dimana kita selaku mahasiswa itu nampaklah mahasiswanya yang bersungguh-sungguh dalam kuliah. Sekian diskusi yang dapat kami berikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan kata mohon dimaafkan kepada Bapak Dr. Usiono MA. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.